Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirwana dengan NIM 220222108. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sosialisasi dan pembentukan kepribadian, di mana guna untuk memenuhi tugas UAS pengantar sosiologi. Untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita simak video berikutnya. Adapun poin-poin pembahasan yang akan kita bahas yaitu yang pertama, pengertian sosialisasi, fungsi sosialisasi, tujuan sosialisasi, jenis-jenis sosialisasi, pola sosialisasi, proses sosialisasi, pengertian kepribadian, faktor pembentuk kepribadian, serta sosialisasi dan pembentukan kepribadian. Secara sederhana, sosialisasi adalah sebagai sebuah proses seumur hidup yang berkenan dengan cara individu mempelajari hidup, norma, dan nilai sosial yang terdapat dalam kelompoknya agar dapat berkembang menjadi pribadi yang dapat diterima oleh kelompoknya. Adapun fungsi sosialisasi yaitu terbagi atas dua. Yang pertama, fungsi sosialisasi bagi individu, yang dimana sebagai pedoman dalam belajar, mengenal dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik nilai, norma, dan struktur sosial yang ada pada masyarakat di lingkungan tersebut. Yang kedua yaitu fungsi sosialisasi bagi masyarakat sebagai alat untuk melestarikan penyebaran dan mewariskan nilai, norma, serta kepercayaan yang ada pada masyarakat. Adapun tujuan dari sosialisasi yaitu memberikan keterampilan bagi seseorang untuk dapat hidup bermasyarakat, mengembangkan kemampuan seseorang untuk berkomunikasi secara efektif, dan lain-lain. Adapun jenis-jenis sosialisasi yaitu yang pertama, sosialisasi primer, di mana sosialisasi primer merupakan proses sosialisasi yang pertama kali dilakukan oleh individu sejak masih anak-anak. Pada tahap ini, keluarga memiliki peranan penting bagi masing-masing individu. Yang kedua yaitu sosialisasi sekunder. Pada tahap ini, seseorang belajar mengenai lingkungannya di luar keluarga, baik itu nilai-nilai, norma yang ada di lingkungan masyarakat. Proses sosialisasi sekunder ini bertujuan agar individu dapat menerima nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku. Selanjutnya yaitu proses sosialisasi yang pertama yaitu tahap persiapan atau preparation stage. Tahap ini dialami sejak manusia dilahirkan. Saat ini sedang mempersiapkan seorang anak untuk mengenal dunia sosialnya, termasuk untuk memperoleh pemahaman tentang diri kita sendiri. Yang kedua yaitu tahap meniru atau play stage. Tahap ini ditandai dengan anak-anak yang tidak sempurna meniru peran yang dimainkan oleh orang dewasa. Yang ketiga yaitu tahap siap bertindak atau game stage. Peniruan yang dilakukan sudah mulai berkurang dan digantikan oleh peran langsung dimainkan oleh dirinya dengan hati nurani yang jelas. Yang ketiga yaitu tahap penerimaan norma kolektif. Pada tahap ini orang tersebut dianggap sebagai orang dewasa, dia mampu menempatkan dirinya pada posisi masyarakat luas. Dengan kata lain, ia dapat mentolerir tidak hanya oleh mereka yang berinteraksi dengan dia, tapi juga dengan masyarakat luas. Selanjutnya yaitu pola sosialisasi. Yang pertama, sosialisasi represif. Sosialisasi represif menekankan penggunaan hukuman terhadap kesalahan. Contoh, orang tua menghukum anaknya karena membangkang. Yang kedua, guru menghukum murid karena melanggar peraturan sekolah. Yang kedua yaitu sosialisasi partisipatif, di mana sosialisasi partisipatif adalah pola di mana anak berperilaku baik dihargai pada saat itu. Contoh, anak diberi imbalan karena berperilaku baik. Yang kedua, orang tua memuji anaknya karena mendapat nilai bagus. Pengertian kepribadian. Kepribadian merupakan kumpulan kebiasaan, sifat, sikap, dan ide-ide dari seorang individu yang berpola dan berkaitan secara eksternal dengan peran dan status, dan secara internal dengan motivasi dan tujuan pribadi serta dan berbagai aspek kedirian lainnya. Adapun faktor pembentuk kepribadian, yang pertama faktor biologis. Faktor biologis dianggap memiliki kontribusi pada pembentukan kepribadian, khususnya berhubungan dengan keturunan. Yang kedua yaitu faktor geografis. Pengaruh faktor geografis bisa dilihat dari perbedaan kepribadian antara individu atau kelompok masyarakat yang tinggal di lokasi dengan karakteristik yang berlainan. Yang ketiga, faktor psikologis. Faktor psikologis sebagai pembentuk kepribadian berhubungan dengan pengalaman unik yang dialami oleh individu. Yang keempat yaitu faktor budaya. Unsur-unsur kebudayaan secara langsung memengaruhi pola perilaku individu. Kegiatan sehari-hari yang membentuk suatu kultur juga dapat memengaruhi kepribadian individu. Adapun yang kelima yaitu faktor sosial. Faktor sosial yang dimaksud di sini adalah pengalaman-pengalaman dalam pergaulan.
Yang terakhir yaitu sosialisasi dan pembentukan kepribadian, terbagi atas beberapa yaitu pembentukan kepribadian dalam sosialisasi teman sepermainan, sosialisasi di sekolah, sosialisasi lingkungan kerja, serta sosialisasi media massa sebagai media sosialisasi. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.